Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Armando Triceh Purnomo, NIM 21050400056, mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas terkait materi, yang mana materi ini adalah merupakan bagian di dalam hukum perdata, yaitu adalah hukum waris. Pengertian hukum waris yang saya ambil dari dua ahli, yaitu adalah Wirjono Projodikoro dan juga R. Santoso Pujo Subroto. Menurut Wirjono Projodikoro, waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga karena wafatnya seseorang, maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati, dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Selanjutnya R. Santoso Pujo Subroto, bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan, hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Istilah dalam hukum waris yang pertama yaitu adalah pewaris ialah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain. Selanjutnya juga ada pula ahli waris, orang yang berhak atas harta kekayaan atau warisan. Selanjutnya juga harta warisan, kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva, pasiva, atau dalam kurung yaitu adalah model. Selanjutnya ada pula pewarisan, proses beralihnya harta kekayaan, hak dan kewajiban seseorang kepada para ahli waris. Menurut Hilman Hadikusuma, istilah pewarisan mempunyai dua pengertian atau makna, yaitu adalah berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup, dan selanjutnya yaitu adalah berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Dan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal yang kemudian disebut waris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris terdapat pada pasal 830 terkait tentang hukum waris. Di sini membahas tentang klasifikasi hukum waris dan juga bagaimana tata cara kita melaksanakan sebuah proses hukum, yaitu adalah memberi hak waris kepada beberapa golongan yang nanti akan disebutkan di slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu adalah syarat dan kapan harta kekayaan beralih dalam hukum waris. Syarat umum yaitu adalah ada orang yang meninggal dunia dari dalam pasal 830 KUH Perdata. Dan juga ada ahli waris yang ditinggalkan di dalam pasal 836 KUH Perdata. Ada harta kekayaan yang ditinggalkan di dalam pasal 1100 KUH Perdata. Syarat mutlak selanjutnya yaitu adalah harus ada orang yang meninggal dunia kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir. Di dalam pasal 467 Junction 470 KUH Perdata bahwa pewaris belum meninggal. Selanjutnya juga ini adalah saat bagaimana sebuah harta kekayaan dapat beralih di dalam hukum waris. Kita mengetahui bahwasannya ada pemateri, ada penjelasan materi yaitu adalah demi hukum atau Van Retzwege, yaitu adalah salah satu asas yang mana kita juga mengenal sebagai asas Le Mort Saicit Le Vif, yang mana juga asas ini terkandung dalam pasal 833 ayat 1 KUH Perdata, disingkat dengan asas hak saisisna. Karena itu ketika itu pula para ahli waris yang ditinggalkan dapat menuntut kepada pihak ketiga yang menguasai harta warisan agar harta warisan itu dikembalikan kepada bodel warisan. Hak ini disebut dengan istilah heredatis pentitio dalam pasal 834 KUH Perdata. Kembali kita membahas tentang konsep yaitu adalah kapan
sebuah warisan dapat beralih, yaitu adalah yang pertama bahwasanya syarat umum dan syarat mutlak harus sudah terpenuhi. Selanjutnya juga ada beberapa harta kekayaan tersebut beralih kepada pihak ketiga ketika adanya suatu tuntutan. Dan tuntutan ini adalah harus mendapatkan sebuah upaya hukum ataupun sebuah bukti konkret bahwasanya hal ini didapat menjadi pertimbangan untuk membagi harta warisan tersebut. Dan di dalam istilah heredatis petitio, yaitu adalah kita mengatur di dalam pasal 834 dan juga pasal 835 KUH Perdata, yaitu adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka. Selanjutnya juga kita membahas tentang sifat hukum waris. Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Artinya unifikasi di sini adalah menjadi satu ataupun berseragam. Artinya hukum waris di Indonesia ini masih berbagai macam. Bahkan di dalam hukum Islam kita mengetahui bahwasanya ada klasifikasi hukum waris. Selanjutnya juga di dalam hukum adat ada pula klasifikasi hukum waris. Akan itu bentuk dan sistem hukum waris yang sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem yang menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal ada 3 macam sistem keturunan. Bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yaitu adalah sistem patrilineal atau sifat kebapaan. Pada prinsipnya sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali. Selanjutnya ada sifat hukum waris sistem matrilineal atau sifat keibuan, sistem yang menarik garis keturunan dari nenek moyangnya perempuan. Keluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat pada satu daerah yaitu adalah Minangkabau. Soalnya ada sistem bilateral atau parental atau sifat kebapa atau ibuan. Menarik garis keturunan baik melalui garis kebapa maupun garis ibu sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Dan hal ini terjadi di Jawa, Madura, Sumatera Timur. Selanjutnya seluruh Sulawesi, Ternate, Lombok, Riau, Aceh, Sumatera Selatan. Dan dikoreksi, mohon maaf, ini adalah Sumatera Utara, yaitu di daerah Sumatera Utara, bukan di Sumatera Timur. Dilanjutkan slide selanjutnya yaitu adalah subjek hukum waris yang terdapat pada BW, yaitu adalah pewaris dan juga ahli waris. Dan apa sih yang dimaksud dengan pewaris? Pewaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta, benda, atau kekayaan. Inilah adalah merupakan syarat sebagai pewaris yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang. Artinya seorang pewaris adalah orang yang mewariskan sebuah kekayaannya baik bentuk benda maupun bentuk uang, dan itu akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkewajiban ataupun pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkannya. Selanjutnya juga ada ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri with Eigenhoven atau pewaris secara langsung. Pewaris secara langsung misalnya jika ayah meninggal, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Menurut KUH Perdata, penggolongan ahli waris ini adalah yang pertama. Golongan pertama yaitu anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus ke bawah. Mulai tahun 1935, hak mewaris suami atau istri yang hidup terlama disamakan dengan seorang anak yang sah dan hal ini tercantum pada pasal 852A KUH Perdata. Ahli waris berdasarkan penggantian atau Beats-Plaats-Vervellung disebut juga sebagai ahli waris tidak langsung atau
cucu pewaris. Penggantian dalam garis lurus ke bawah di dalam ini pasal 848 KUH Perdata mengklasifikasikan adalah hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan. Selanjutnya, penggantian dalam garis ke samping, tiap saudara kandung atau tiri yang meninggal lebih dulu digantikan oleh sekalian anaknya. Soalnya ada penggantian dalam garis samping juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh, misalnya paman, keponakan jika meninggal lebih dulu digantikan oleh turunannya. Di dalam klasifikasi ini juga membahas tentang artinya membahas tentang bagaimana ketika pewarisan tersebut tidak dapat diberikan kepada hak yang menerima secara alami. Misalnya saja sebuah warisan diberikan kepada saudara kandung ataupun saudara tiri, ternyata saudara kandung dari pewaris tersebut sudah meninggal dunia dan pada akhirnya warisan tersebut diserahkan kepada anaknya. Lalu ini juga berlaku di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya kita mengenal sebagai ada ahli waris secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya cara penghitungan warisan. Memang di dalam cara penghitungan warisan di dalam BW ataupun KUH Perdata tidak terlalu rumit seperti pewarisan di dalam hukum Islam. Jika di dalam BW mengklasifikasinya sebagai 4, suami atau istri dan anak-anak yang tinggal mati pewaris mendapat seperempat bagian. Kalau pewaris belum punya suami atau istri dan anak, hasil pembagian warisan diberikan kepada orang tua, saudara, dan keturunan saudara pewaris sebesar-besarnya seperempat bagian. Kalau pewaris nggak punya saudara kandung, harta warisan dibagi ke garis ayah sebesar setengah bagian dan garis ibu sebesar setengah bagian. Selanjutnya, keluarga sedalah dalam garis atas yang masih hidup berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang besarnya setengah bagian. Jika di dalam kita sedikit membahas sedikit tentang pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Jika di dalam hukum Islam kita mengklasifikasikannya bahwasanya pihak laki-laki selalu mendapatkan bagian yang tinggi dibanding dengan pihak perempuan. Namun di dalam BW itu tidak berlaku karena semua disamaratakan, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Yang terpenting adalah bagaimana sebuah garis keturunan mereka terhadap si pewaris tersebut. Jadi ketika ahli waris kita harus melihat garis keturunannya. Mana yang garis keturunan yang lebih cocok ataupun garis keturunan yang lebih dekat kepada pewaris, maka itulah yang akan mendapatkan pewarisan dan angkanya itu adalah seperempat bagian dari harta warisan yang diberikan. Dan begitu juga jika keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang besarnya setengah bagian. Berbanding kebalik jika di hukum Islam, pewarisan tersebut jika sudah melalui 2 keturunan ataupun 3 keturunan, justru pewarisannya justru semakin kecil, bisa saya sebagai 1/6 ataupun 1/18. Namun di dalam BW itu tidak mencakup hal tersebut. Selanjutnya pula di dalam hal ini tentang hak hukum waris kita mengenal sebagai legitime portie. Adalah suatu bagian warisan tertentu yang harus diterima seorang ahli waris dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang berhak menerima atau memperoleh adalah ahli waris dalam garis lurus baik ke bawah maupun ke atas. Dan baru timbul apabila seseorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut undang-undang. Dalam hal ini ada prioritas atau penutupan. Misalnya jika si pewaris meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu sebagai ahli waris golongan pertama, maka orang tua sebagai ahli waris dan karenanya tidak berhak atas suatu legitime porte. Seseorang yang berhak atas legitime porte dinamakan legitimaris. Ia dapat meminta pembatalan tiap testamen yang melanggar haknya dan ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan atau incoting terhadap segala macam pemberian warisan, baik berupa ersteling maupun berupa legat yang mengurangi haknya. Terkait ersteling dan juga legat, dan yang dimaksud dengan legat itu adalah penetapan wasiat khusus di mana pewaris memberikan sebuah atau beberapa buah benda dari suatu jenis tertentu kepada seseorang atau lebih. Selanjutnya juga jika Esfeling yaitu adalah suatu wasiat yang mana sih yang mewasiatkan seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalnya apabila ia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagiannya.
Hak-hak apa saja yang bisa didapatkan di dalam sebagai ahli waris, yaitu adalah ahli waris mengusulkan pemisahan harta warisan yang telah dibagikan. Dan hal ini tercantum pada pasal 1066 KUH Perdata dan dapat direalisasikan 5 tahun setelah harta waris dibagikan. Namun hal ini gak wajib, hanya bersifat kesepakatan internal di antara para ahli dengan mengikuti ketentuan hukum yang sah. Selanjutnya juga suatu pihak dinyatakan secara alami sebagai ahli waris yang sah yang mana berhak menerima semua hak warisan berupa harta benda dan piutang dari pewaris. Namun menurut pasal 833 KUH Perdata, ahli waris tersebut memiliki hak saisin, yaitu hak untuk mempertimbangkan atau menolak menerima warisan. Dan yang ketiga adalah ahli waris berhak meminta penjelasan atau rincian terkait warisan yang diterimanya. Bentuknya bisa dalam pembukuan yang berisi jenis-jenis hak, kewajiban utang, atau piutang dari pewaris. Permintaan ini adalah bagian dari hak beneficiary sesuai pasal 1023 KUH Perdata. Selanjutnya, ahli waris pertama berhak untuk menggugat ahli waris kedua atau pihak terkait lainnya yang menguasai harta warisan yang menjadi bagian dari hak ahli waris pertama. Hal ini disebut dengan hak hereditas petitio yang diperkuat oleh pasal 834 KUH Perdata. Dan yang terakhir yaitulah orang yang tidak berhak menjadi ahli waris. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau setidak-tidaknya mencoba membunuh pewaris. Selanjutnya seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 4 tahun atau lebih. Ahli waris dengan kekerasan telah nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat. Dan yang terakhir, seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memasukkan surat wasiat. Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut ini menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya. Akan hal itu, maka berakhirlah sudah penjelasan tentang hukum waris di dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.